Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Raja Kultivasi part ke-80. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja, mampir di channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, kita diperlihatkan Lord Blackie telah membantu para penjaga dunia bawah untuk mengalahkan para hantu. Ia menebak bahwa itu semua adalah rencana dari Master Nivan. Sebelum Blackie pergi, ia mengatakan pada para penjaga dunia bawah bahwa Master Nivan akan datang saat fajar, dan mereka seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Para penjaga yang tersisa menunduk memberi hormat mengatakan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dengan begitu, Blackie melompat dan meninggalkan tempat itu bersama dengan haluan angin. Penjaga hitam dan putih matanya berbinar mengetahui hal itu, dan mereka juga bahagia bahwa sang ahli benar-benar telah membantu mereka mengatasi krisis di desa Qingyun. Mereka mengucapkan salam perpisahan untuk mengantar kepergian Blackie. Kembali pada Nivan dan yang lainnya. Nivan baru saja terbangun dari tidurnya, menyapa Nanan dan juga yang lainnya. Nivan memandang ke kejauhan dan merasakan bahwa suasana menjadi lebih baik dan segar. Nanan membenarkannya, kota Qingyun sekarang telah aman. Luar biasa aman. Nivan merasa lega dalam hati. Ia benar-benar merasa bersyukur karena semuanya telah berakhir dengan baik. Ia tidak perlu ikut bertarung karena sangat menakutkan. Di kota Qingyu, tepatnya di atas pintu gerbang kota, terlihat beberapa penjaga hitam dan putih berdiri menunggu kedatangan seseorang. Yang mereka tunggu tentu saja sang ahli. Dan melihat adanya Nivan dari jauh, mereka berseru bahwa sang ahli telah tiba dan mereka harus mempersiapkan penyambutan dengan baik. Nivan menggunakan tunggangan beruang untuk berkendara menuju ke kota Qingyu. Ketika melihat para penjaga dunia bawah, Nivan berseru memanggil mereka dengan tawa. Singkat cerita, Nivan telah berada di dalam kota, tepatnya di sebuah pavilion. Salah satu penjaga hitam dengan tingkah bahagia, konyol juga berbasa-basi menanyakan alasan Nivan datang ke kota Qingyu. Apakah Nivan sedang dalam perjalanan? Dan kebetulan penjaga dunia bawah lewat hingga mereka dapat bertemu? Bukankah itu kebetulan? Penjaga hitam benar-benar bertingkah konyol membiringkan tubuhnya. Hampir kayang karena bahagia. Ini adalah definisi dari tren apakah aku harus kayang? Mendengar pertanyaan dan jawaban sendiri dari penjaga hitam membuat Nivan bingung. Mengapa penjaga hitam bertanya dan menjawabnya sendiri? Bukankah itu aneh? Di aula pavilion itu sangat luas. Ada sebuah singgasana di tempat yang tepat. Penjaga hitam mempersilahkan Nivan untuk duduk di singgasana tersebut. Nivan menimpali bahwa singgasana itu tidak cocok untuknya. Itu bukan untuknya, bukan? Karena belum mengatakan apapun sebagai tanggapan dari pertanyaan Nivan, penjaga hitam mendapatkan tatapan tajam dan mengerikan dari Blackie, Nanan, dan juga Long'er. Itu adalah tatapan kematian. Penjaga hitam tersebut benar-benar ketakutan, keringat dingin membasahi wajahnya. Dalam hati bergumam bahwa semuanya telah berakhir. Tapi sebelum benar-benar berakhir, ia harus membuat alasan agar tidak mendapat masalah. Dengan senyuman masam di wajahnya, penjaga hitam mengatakan bahwa saat ini adalah kota manusia dan mereka para penjaga dunia bawah datang sebagai tamu. Jadi tidak pantas bagi mereka untuk duduk di singgasana tersebut. Dan sudah sepantasnya Master Nivan yang juga sebagai manusia mortal berhak duduk di singgasana tersebut. Nivan pun tidak merasa curiga sama sekali dan mengerti maksud dari penjaga hitam. Mendapatkan respon yang positif dari Nivan membuat penjaga hitam menghela nafas lega. Nivan melangkahkan kakinya dan kemudian duduk di singgasana tersebut, mengatakan bahwa jika demikian, ia tidak akan sungkan untuk duduk di singgasana tersebut. Penjaga hitam duduk di kursi kecil di samping Nivan dan menceritakan, hantu jahat dan raja hantu yang melakukan kerusuhan di kota Qingyu telah dikendalikan. Raja hantu juga telah dikekang, jadi Nivan tidak perlu khawatir lagi. Mendengar kabar bahagia tersebut,
membuat Nivan senang dan memuji penjaga hitam. Mereka para penjaga telah bekerja keras dan kuat. Pujian Nivan tidak serta-merta membuat penjaga hitam besar kepala. Nivan terlalu memuji mereka. Jatuhnya dunia bawah memberi roh-roh jahat kesempatan untuk memanfaatkannya. Kerusuhan ini menyebabkan banyak para penjaga dunia bawah gugur dalam pertempuran. Dengan geram penjaga hitam mengatakan bahwa di masa lalu, roh-roh jahat semuanya akan masuk ke neraka tingkat 18. Nivan bingung dengan neraka tingkat 18. Kemudian juga terkejut. Apakah dunia bawah juga ada neraka lantai 18? Penjaga hitam juga bingung. Mengapa Nivan menanyakan hal itu yang sudah pasti? Neraka memang memiliki 18, tapi setelah runtuh karena bencana kuno hanya tinggal beberapa. Sekarang Mengpo sudah tua, Raja Hades menghilang, bunga di sisi lain layu dan jembatan Naihe telah disegel. Nivan yang mendengar tentang hal-hal yang disebutkan penjaga hitam, merasa semua itu sama persis dengan cerita dongeng di kehidupan sebelumnya. Apakah mitos yang beredar di dunia sebelumnya itu benar-benar nyata, dan bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur? Ekspresi Nivan penuh dengan keterkejutan, dan terdiam untuk memikirkannya. Penjaga hitam yang mengetahuinya menegur Nivan penasaran. Nivan melanjutkan pemikirannya, ia bergumam. Apakah dengan begitu? Artinya, Nivan tidak melanjutkan ucapannya karena Sins berpindah di dunia immortal. Terlihat Huo Feng mengajukan pertanyaan pada Putri Tujuh dan juga Lingzu. Apakah mereka benar-benar berasal dari istana surgawi? Mereka untuk sejenak terdiam dan tersenyum, tidak menjawab pertanyaan Huo Feng. Tapi kemudian Putri Tujuh yang bicara. Ia dan Lingzu sengaja menyembunyikannya. Hanya saja Tianggong atau istana surgawi telah dihancurkan. Jadi tidak ada artinya membicarakan hal itu. Putri Tujuh menjelaskan bahwa mereka berdua adalah putri angkat yang diadopsi oleh Ibu Suri Tianggong. Awalnya ada 7 wanita yang diadopsi. Sejenak Putri Tujuh terdiam dan ekspresinya berubah sedih. Ia melanjutkan, sekarang hanya tersisa ia dan Lingzu. Kaisar Immortal mengajukan pertanyaan lain. Jika seperti itu, apakah Putri Tujuh dan Lingzu mengetahui rahasia zaman kuno? Huo Feng yang menggebu-gebu menanyakan, mengapa Tianggong menghilang? Mengapa dunia bawah menghilang? Dan mengapa naga juga klan Phoenix menghilang? Huo Feng yang telah memendam rasa ingin tahu tentang semua hal itu dari lama. Sebelumnya ia tidak tahu pada siapa ia bertanya. Dan saat ini, ia mendapatkan kesempatan dan akhirnya, ia melemparkan semua pertanyaan yang selama ini membelenggu hatinya. Putri Tujuh menggelengkan kepalanya mengatakan, berdasarkan yang ia tahu, sang ahli telah menceritakannya dari cerita dengan judul Perjalanan ke Barat. Putri Tujuh sekali lagi memasang raut wajah sedih, karena di saat bencana melanda zaman kuno, ia hanyalah seorang Golden Immortal, jadi ia tidak mengerti apapun. Huo Feng tidak bisa memaksakan lagi untuk Putri Tujuh menceritakan yang tidak Putri Tujuh ketahui. Huo Feng menghela nafas dan menggumamkan, perjalanan ke barat. Kembali pada Nivan di dunia mortal, tepatnya di kota Qingyu. Nivan memiliki pertanyaan yang ingin dikatakan pada penjaga hitam. Pernahkah dia mendengar tentang Sun Wukong? Penjaga hitam sepertinya tidak mengetahuinya, tapi terdengar familiar. Tiba-tiba penjaga putih memasuki aula menyela. Apakah Master Nivan membicarakan tentang monyet itu bukan? Nivan membenarkannya, monyet itu yang ia maksud. Penjaga putih melangkah sembari mengatakan, sangat memalukan untuk mengatakannya. Penjaga dunia bawah tidak asing dengan monyet itu, dan hubungan yang dimiliki juga tidak buruk. Tapi sayang sekali, monyet itu akhirnya memasukkan dirinya ke dalam api dan menjadi peninggalan. Mendengar itu membuat Nivan bangkit karena keterkejutannya. Melihat Nivan yang tidak biasanya terkejut seperti itu, Nana dan Long-Er panik dan juga khawatir. Nivan masih dalam keterkejutannya bergumam. Ternyata, cerita perjalanan ke barat yang selama ini ia ceritakan adalah kisah nyata. Wajah Nivan sampai jelek karena saking keterkejutnya. Nivan bergumam dalam hati, tapi karena dikatakan bahwa Sun Wukong telah berubah menjadi peninggalan, itu seharusnya menjadi periode waktu setelah akhir cerita. Setelah akhir dari cerita perjalanan ke barat, ada bencana yang mengakibatkan menghilangnya istana surgawi dan hancurnya neraka. Dan klan iblis yang sedang naik daun kemungkinan besar adalah klan iblis dari Wutian. Nivan yang memikirkannya telah keringat dingin. Tidak heran bahkan kultivator mendengarkan
ketika ia berbicara tentang perjalanan ke barat. Ternyata, yang ia ceritakan itu adalah cerita nyata. Penjaga hitam penasaran, apakah Nevan tertarik dengan monyet itu? Nevan bak bunga mengatakan ia benar-benar tertarik. Tapi sebelum itu, Nevan mengeluarkan minuman enak dari botol labunya dan memberikan untuk kedua penjaga dunia bawah. Itu adalah minuman yang ia buat sendiri. Mereka bisa mencobanya sembari mengobrol. Kedua penjaga itu terkesan mendengar Nevan membuat sendiri minumannya. Nevan menuangkan untuk mereka sembari memberitahukan bahwa ia tidak hanya membuat minuman enak, tapi ia juga mempunyai perkebunan. Minuman enak itu membuat kedua penjaga dunia bawah langsung ngiler. Nevan mempersilahkan mereka minum dengan santai dan menikmati. Ketika mereka meminumnya, mereka langsung terkejut, seolah tenggelam dalam lautan. Awalnya mereka pikir itu hanyalah minuman enak biasa, tapi tidak disangka itu adalah hanya trik sang ahli yang ingin menunjukkan kekuatan kepada mereka. Mereka berdua seolah-olah sekarat akan hal itu. Perasaan senang dan bahagia juga bercampur di hati mereka, yang membuat penjaga putih segera bangkit meminta Nevan mengatakan apapun yang ingin ditanyakan. Penjaga putih menunduk dan akan menjawab semua pertanyaan Nevan. Nevan tentu bingung. Mengapa penjaga putih begitu tiba-tiba? Tapi Nevan tidak menolak. Ia hanya ingin tahu apa yang terjadi setelah Sun Wukong berubah menjadi peninggalan. Mendengar pertanyaan itu, membuat penjaga putih langsung kena mental, yang kemudian dia menangis meminta maaf dengan wajah yang jelek. Itu membuat Nevan terkejut. Penjaga putih menunduk meminta maaf sekali lagi, karena ia memiliki ingatan yang buruk. Ia benar-benar tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Nevan segan dan takut mengatakan untuk penjaga putih tidak perlu begitu sedih dan tidak perlu menangis jika tidak mengetahuinya. Penjaga putih menyadarkan penjaga hitam yang melamun karena minuman enak untuk menjelaskan pada Nevan tentang kejadian setelah Sun Wukong menjadi peninggalan. Namun penjaga hitam juga sepertinya tidak mengetahui itu. Itu membuat keduanya panik. Dengan tubuh gemetar, akhirnya penjaga putih meminta maaf. Setelah bencana, dunia bawah tertutup dan susah bagi mereka untuk mengetahui semua informasi. Yang mereka tahu hanyalah semua kemunduran segala sesuatu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Nevan menunduk sedih, tapi jika mereka memang tidak tahu, ia juga tidak memaksa. Nevan melanjutkan, tapi untuk hantu yang jahat, ia memiliki ide. Nyatanya dunia bawah dapat mendirikan sesuatu, titik dunia yang disebut Dewa Kuno. Melindungi orang-orang, membantu kelebihan dan kekurangan, mengatur hantu, mengatur kehidupan dan kematian, dan memberikan umur panjang pada orang-orang. Nevan terus menceritakan hal-hal yang membuat kedua penjaga itu terkesan. Dengan kata-kata sang ahli saja sudah dapat menciptakan era baru. Mereka semakin takjub. Apakah itu adalah kekuatan sang ahli yang tak tertandingi? Keduanya segera bersujud di hadapan Nevan dan berterima kasih atas solusi yang diberikan. Melihat mereka berperilaku seperti itu, membuat Nevan terkejut. Nevan meminta untuk mereka berdua bangun. Penjaga putih bergumam dalam hati, apa yang harus mereka berikan pada sang ahli sebagai tanda terima kasih? Sang ahli terlalu kuat, pasti tidak membutuhkan apapun dari mereka. Namun, pemikiran penjaga putih itu salah, karena Nevan mengatakan bahwa ia memiliki permintaan kepada mereka. Nevan menceritakan bahwa ia hanya ingin bertanya, jika orang biasa tidak memiliki akar spiritual, apakah ada cara untuk menjadi seorang kultivator? Misalnya mengolah jiwa atau semacamnya. Kedua penjaga itu saling tatap. Penjaga hitam kemudian mengatakan bahwa manusia dan penjaga dunia bawah berbeda. Metode kultivasi jiwa sebenarnya adalah metode kelahiran kembali lainnya untuk mendapatkan tubuh fisik baru. Itu tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Nevan langsung terlihat sedih kembali. Ia menyayangkan. Ia juga bergumam, jika ia ingin berlatih dan harus mati dulu, resikonya terlalu besar. Awalnya ia ingin membantu dunia bawah dan bertanya pada mereka bagaimana cara agar dapat menjadi kultivator. Tapi sepertinya ia harus menelan kegagalan. Tapi jika ia bisa menjadi penasehat dunia bawah, mungkin ia bisa dapat bersama Dai selamanya. Memikirkan hal itu membuat Nevan merona dan tersenyum sendiri. Ia membuat kedua penjaga dunia bawah itu terheran. Tiba-tiba penjaga putih mengatakan bahwa dunia bawah memiliki metode kultivasi yang dianggap sebagai harta karun, yang bisa dipraktikkan oleh manusia. Nevan menanggapinya,
Bukankah jika harta karun itu berarti tidak dapat diberikan padanya, bukan? Namun keduanya serempak mengatakan bahwa jika itu Master Nivan, maka Master Nivan dapat memilikinya. Setelah itu Nivan duduk sendiri dan menangis bahagia, karena hanya dengan sedikit bantuannya, para penjaga dunia bawah memberinya harta yang luar biasa. Menurutnya, orang-orang dunia bawah luar biasa baik. Ia benar-benar terharu karena itu. Ia akhirnya dapat menjadi kultivator. Kedua penjaga dunia bawah pergi meninggalkan pavilion untuk menuju dunia bawah. Nivan berseri-seri mengatakan bahwa sepertinya dengan cara seperti itu, ia benar-benar dapat berkultivasi. Mendengar itu, membuat Nanan dan Long-Er berbisik sembari menuangkan minuman enak untuk mereka sendiri. Long-Er menanyakan pada Nanan, bukankah Master Nivan akan terus berakting menjadi manusia biasa? Menurut Nanan, sepertinya Nivan telah lelah berakting dan bersiap untuk mengubah rencana. Nivan yang melihat mereka berdua berusaha untuk minum minuman enak langsung membentak kesal. Mereka masih anak-anak dan dilarang minum minuman enak. Yang akhirnya Nivan menyita botol labu tersebut sembari terus memberikan wejangan tanpa akhir. Berpindah di dunia bawah, terlihat para penjaga dunia bawah telah berkumpul di suatu tempat. Jenderal penjaga yang memimpin pasukannya tengah berhadapan dengan seorang yang dipanggil dengan nama Sura. Jenderal penjaga mengatakan, apakah Sura berniat untuk mengkhianati dunia bawah sekarang? Sura mengatakan bahwa era baru akan datang dan dunia bawah akan dibangun kembali. Mengapa ia tidak dapat memimpin? Jenderal penjaga berteriak bahwa Sura tidak diperbolehkan menuruti egonya sendiri dan membiarkan tiga dunia menderita. Namun Sura tetap tidak menyerah. Ia telah mengambil keputusan. Tapi ketika mereka mulai saling melesat untuk menyerang, tiba-tiba ada penjaga hitam yang dengan terburu-buru dan tergesa-gesa meminta untuk membuka jalan. Ada masalah yang begitu mendesak. Penjaga hitam terjatuh tepat di antara jenderal penjaga dan Sura, yang menyebabkan keduanya berhenti menyerang satu sama lain. Jenderal penjaga yang kesal menatap penjaga hitam dengan marah. Sura dengan sedikit kesal menanyakan hal apa yang membuatnya kehilangan akal seperti itu. Dengan gugup, penjaga hitam mengatakan bahwa itu adalah urusan tentang Master Nivan, dan ia harus pergi menemui Permaisuri Mengpo. Untuk sejenak, jenderal penjaga mengatakan itu tidak penting, tapi di saat berikutnya, ia benar-benar terkejut mendengar nama sang ahli. Jenderal penjaga langsung mengajak untuk Sura menghentikan urusan mereka sejenak dan biarkan penjaga hitam lewat. Sura terlihat tidak senang, namun ia tidak dapat berbuat apapun. Jenderal penjaga meminta pada semua pasukan untuk berhenti dulu dalam bertarung dan kembali ke camp masing-masing. Penjaga hitam terlihat berterima kasih karena telah memberinya jalan dan kemudian berlari menuju pavilion tempat Mengpo berada. Mengpo terlihat tengah memasak makanan ketika penjaga hitam sampai di tempatnya. Ia menanyakan hal apa yang membuat penjaga hitam itu terlihat begitu panik. Penjaga hitam melaporkan bahwa di dunia mortal, tepatnya di kota Qingyu, hantu jahat menyerang. Namun krisis itu telah selesai berkat bantuan Master Nivan. Mengpo lega mendengarnya, dan itu juga berita bagus. Dan masalah yang membuat penjaga hitam itu panik apa? Penjaga hitam mengatakan bahwa Master Nivan ingin mempraktikkan hukum tubuh Zen. Mengpo terkejut. Menurutnya, bukan tanpa alasan sang ahli membantu, tapi untuk teknik Zen agak tidak mungkin. Penjaga dunia bawah menunduk sedih. Ia tahu bahwa teknik Zen adalah harta dunia bawah. Mengpo kemudian menegur penjaga hitam untuk tidak mengatakan apapun lagi. Dan dia melemparkan sebuah buku pada penjaga. Itu adalah buku teknik kultivasi Zen. Dan itu bisa dianggap sebagai ketulusan besar dunia bawah pada sang ahli. Penjaga hitam memandang Mengpo dalam diam. Tapi akhirnya ia mengerti dan akan memberikan pada sang ahli. Ternyata Nivan telah memegang buku panduan kultivasi dengan senang. Apakah itu adalah buku panduan rahasia mengolah tubuh fisik? Penjaga hitam membenarkannya. Ia berharap bahwa Master Nivan akan menerimanya dan tidak membencinya. Nivan tertawa mengatakan untuk tidak bercanda. Mana mungkin ia berani membenci buku dari dunia bawah. Nivan berterima kasih atas pemberiannya. Ia akan mempelajarinya dengan baik. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-80. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu.
Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!